Oke, selamat datang. Video kali ini saya akan mendokumentasikan proses upgrade MPPT multifase, multiphase. Jadi ada dua induktor yang masing-masing bekerja menyeimbangkan tegangan output. Jadi switching pada induktor ini tidak berjalan bareng namun bergantian supaya ripple arus pada output ke baterai dia lebih kecil. Kalau misalkan satu induktor itu ripple arusnya kita bisa lihat di gambar. Misalkan ini arus ripple itu adalah gerigi tegangan. Nah, jika kita menggunakan satu induktor, gerigi tegangannya akan lebih terlihat. Namun jika kita menggunakan dua induktor, nanti ripple-nya akan lebih kecil. Misalkan ini satu induktor, ripple arusnya seperti ini. Kemudian yang induktor satu dia bergerak berbeda fasa 180 derajat dari fasa induktor 1. Ketika induktor on aktif memberikan arus, kemudian arus induktornya off, arusnya pasti akan turun. Tapi di sini dihandle oleh induktor kedua. Dia on pada saat induktor 1 mengalami penurunan arus sehingga didapatkan ripple output tegangan yang lebih kecil. Jadi lebih datar dia. Itu juga saya tingkatkan frekuensi dari switching induktornya. Kemarin 16 kHz, sekarang 80 kHz. Untuk meminimalisir ripple yang terjadi pada output baterai. Bisa terlihat efeknya di elko. Elko baterai kadang ada yang panas, kadang tidak. Nah, itu karena ripple yang besar, ripple yang besar dia saat kekosongan arus, saat arus menurun dia dihandle oleh elko sehingga kerja elko lebih berat sehingga elko dapat meningkat suhunya. Kalau ini tidak panas atau tidak hangat sama sekali karena sudah ditingkatkan frekuensi switching dan juga multifasa induktornya. Untuk rangkaian buck converter mungkin akan saya jelaskan dulu dasarnya. Jadi di sini ada PV masuk, kemudian ada MOSFET MPPT. Kemudian ini induktor MPPT menuju ke output baterai. Nah, proses kerja buck converter MPPT atau penurun tegangan, tegangan plus masuk, arus masuk, MOSFET akan mengalirkan tegangan panel ke output, dijembatani oleh induktor. Nah, pada saat itu energi magnetik juga tersimpan pada induktor, energi listriknya tersimpan pada induktor dan juga tegangan output keluar. Nah, pada saat MOSFET itu off, karena switching on-off, pada saat dia off, energi pada induktor yang berada di sini akan kembali ke supply-nya. Tapi di sini dia akan turun karena diblok oleh polaritas dioda. Maka dioda akan menendang balik arus pada induktor sehingga tegangannya kembali ke output. Nah, begitu sistem kerjanya continuous. Dia on, output mengalir, kemudian dia off, dihandle oleh dioda yang menendang balik energi yang tersimpan oleh induktor pada saat MOSFET-nya on. On, off, jadi seperti switch dia untuk menyeimbangkan output tegangan arusnya. Nah, walaupun begitu, tetap akan ada ripple arus pada outputnya. Ketika dia on, arusnya tinggi,
kemudian dia off switchnya, energi ini tersimpan, kemudian dikontinuuskan arusnya oleh dioda menendang balik ke output. Nah, di situ arusnya tidak flat, tetap ada ripple-nya walaupun sedikit. Kemudian saya tambah lagi buck converter yang seperti ini di bagian bawah. Jadi ada dua buck converter sehingga saat penurunan aktivitas switch yang ada di buck converter 1 yang menghasilkan ripple akan dihandle ripple-nya oleh buck converter kedua untuk menyetabilkan arus tegangan output. Di sini rangkaian multipass buck converter di mana? Sebentar. Ini sudah dijelaskan tadi. Ini sudah saya coba satu-satu mode operation-nya, switching buck converter dari ini nggak perlu dijelaskan. Nah, sistem PWM-nya seperti ini. Jadi ada dua buck converter, atas dan bawah. Kebetulan ini diodanya menggunakan MOSFET. Tapi untuk sistem switch-nya seperti ini. Jadi buck converter 1 dan buck converter 2. Dia bekerja bergantian men-trigger MOSFET. Hasilnya seperti di osiloskop. Nah, ini udah saya sambung ke trigger kabel di driver MOSFET, kedua driver MOSFET masuk ke sini. Seperti ini udah tracking, jadi bergerak-bergerak. Yang bagian atas untuk trigger induktor 1, yang bawah trigger induktor 2. Dia inverse, kebalikan dari bagian atas. Untuk mengisi kekosongan, bukan kekosongan, penurunan arus. Untuk ini dia high, artinya menyalakan MOSFET. Kemudian MOSFET off. Nah, bagian kosong ini sudah dihandle oleh dioda buck converter yang pasangan dari MOSFET diodanya. Tapi di sini tetap akan ada penurunan arus. Nah, karena penurunan arus dihandle oleh buck converter kedua menyalakan MOSFET. Nah, di sini akan membantu output arus sehingga tidak terlalu miring, jadi lebih datar lagi. Setelah ini buck yang kedua kosong, MOSFET-nya off, dia dihandle oleh dioda. Nah, ada penurunan arus juga karena menggunakan dioda, dia arusnya lebih kecil. Walaupun begitu, tapi di sini dihandle oleh MOSFET buck converter 1. Di situ secara bergantian untuk memainkan arus supaya stabil. Ini sudah running 400 watt. Untuk suhu induktor penurunannya sangat drastis untuk frekuensi yang saya naikkan sampai dengan 80 kHz. Karena saya lihat referensi MPPT switch-nya dari 20 sampai 80 kHz. Saya sudah mencoba banyak MPPT seperti ini, ada Kenika, kemudian ada ePaver, ada POWMR, ada Outback yang hitam itu yang harga 15 juta per unit. Kemudian yang biru itu MPPT Victron. Nah, frekuensinya saya lihat juga, referensi literatur sudah saya kumpulkan sehingga lalu saya tes di sini. Multipass. Kita cari rangkaian multipassa MPPT.
Nah, mungkin seperti ini. Ini buck converter 1, buck converter 2, ini buck converter 3. Dia ada 3 phase. Tergantung kebutuhan arusnya. Mungkin bisa saya buat 3 phase, tapi spesifikasinya pasti tinggi di atas 100 ampere untuk